Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, sangat senang rasanya saya bersama rekan kelompok saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi kepada kalian semua. Dalam beberapa menit ke depan, saya dan rekan saya akan mempresentasikan topik tentang kompetensi dalam mata kuliah Kode Etik Psikologi. Sebelum video ini terlalu jauh, ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Halo semua, perkenalkan nama aku Rika Santika Dewi dengan nomor induk mahasiswa 2318040014. Halo semua, perkenalkan nama aku Nikmati Rafika Maksum dengan nomor induk mahasiswa 2318040023. Kami sedang melanjutkan studi kami di Magister Psikologi Universitas Medan Area. Pengertian kompetensi dalam kode etik psikologi. Kompetensi secara epistemologi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Menurut Edison dan kawan-kawan dalam Cahyanti Hairunisa 2020, kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan, keahlian, dan sikap. Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa kompetensi merupakan salah satu konsep penting dalam dunia pendidikan, organisasi, manajemen sumber daya manusia. Secara umum, kompetensi merujuk pada kombinasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan seseorang atau suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektif dan efisien. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai kompetensi bidang psikologi. Yang pertama ada SPSI atau Sarjana Psikologi. Gelar ini akan diberikan kepada seseorang yang telah menempuh pendidikan tingkat strata 1. Sarjana Psikologi diharapkan memiliki kemampuan asesmen, kemampuan pengukuran psikologi, kemampuan pemecahan masalah psikologi, kemampuan intervensi psikologi, kemampuan hubungan profesional dan interpersonal, kemampuan komunikasi, kemampuan penelitian, serta pengembangan diri dan etika psikologi. Sarjana psikologi bisa bekerja sebagai asisten psikolog, kemudian staf atau manajer di bidang sumber daya manusia, kemudian staf konsultan di bidang psikologi, bisa menjadi pengajar, bisa menjadi konselor, kemudian bisa menjadi perancang dan fasilitator pengembangan komunitas, bisa menjadi asisten peneliti, kemudian bisa menjadi fasilitator dan motivator dalam program pelatihan, bisa menjadi administrator tes psikologi, serta bisa menjadi pelaku usaha mandiri. Yang kedua ada Magister Psikologi atau MPsi. Gelar ini akan diberikan kepada seseorang yang telah menempuh pendidikan tingkat strata 2. Magister Psikologi diharapkan memiliki kemampuan asesmen, pengukuran psikologi, pemecahan masalah, intervensi, literasi data dan teknologi, penelitian, hubungan profesional dan interpersonal, komunikasi, dan publikasi ilmiah. Magister Psikologi bisa bekerja sebagai ilmuwan psikologi, peneliti, pendidik, dan konsultan psikologi non-klinis. Yang ketiga ada psikolog. Gelar ini akan diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan profesi psikologinya. Psikolog diharapkan memiliki kemampuan pengelolaan diri pribadi, penguasaan pengetahuan, profesionalisme, penelitian terapan psikolog. Psikolog dapat bekerja sebagai psikolog, konsultan, peneliti, pendidik, pengelola di organisasi, kemudian lembaga pemerintahan swasta, serta lembaga pemasyarakatan dan pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan perilaku manusia. Kompetensi bidang psikologi yang ketiga yaitu dokter. Gelar ini akan diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat strata 3.
Dokter diharapkan memiliki kemampuan asesmen dan pengukuran psikologi, kemampuan pemecahan masalah dan intervensi psikologi, literasi data dan responsivitas terhadap perkembangan teknologi, kemampuan penelitian, kemampuan hubungan profesional dan interpersonal, kemampuan komunikasi, dan publikasi ilmiah. Nah, dokter bisa bekerja sebagai ilmuwan psikologi dan peneliti. Next, kita bahas ruang lingkup kompetensi. Ilmuwan psikologi memberikan layanan dalam bentuk mengajar, melakukan penelitian, atau intervensi sosial dalam area sebatas kompetensinya, berdasarkan pendidikan, pelatihan, atau pengalaman sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, psikolog dapat secara umum memberikan pelayanan psikologi yang sama dengan ilmuwan psikologi. Namun, secara khusus, psikolog dapat melakukan praktek setelah mendapatkan surat izin praktek untuk memberikan pelayanan psikologi. Psikologi dan ilmuwan juga memerlukan kompetensi tambahan khusus untuk menangani permasalahan khusus seperti penanganan HIV/AIDS, kekerasan berbasis gender, orientasi seksual, ketidakmampuan atau berkebutuhan khusus, dan terkait dengan kekhususan ras, suku, agama, budaya, bahasa, atau kelompok marginal lain. Ilmuwan psikologi dan psikolog juga perlu membuat langkah-langkah standar dalam menangani kasus-kasus atau area yang belum mempunyai pedoman yang baku, guna untuk melindungi pengguna jasa psikologi serta pihak terkait. Ilmuwan psikologi dan psikolog yang memberikan layanan psikologi dalam bidang forensik, hendaknya mereka mempunyai kompetensi mengenai hukum yang berlaku di Indonesia, seperti hukum pidana atau sehubungan dengan kasus yang ditangani dan peran yang dijalankan. Selanjutnya kita akan membahas pendelegasian pekerjaan. Seorang psikolog dan ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan psikologi terkadang harus mendelegasikan pekerjaannya kepada orang lain. Dalam mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh psikolog dan ilmuwan psikologi, yaitu menghindari pendelegasian kerja tersebut kepada orang yang memiliki hubungan ganda dengan yang diberikan layanan psikologi, yang mungkin akan mengarah pada eksploitasi atau hilangnya objektivitas. Memberikan wewenang hanya untuk tanggung jawab di mana orang yang diberikan pendelegasian dapat diharapkan melakukan secara kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan, atau pengalaman, baik secara independen atau dengan pemberian supervisi hingga level tertentu, memastikan bahwa orang tersebut melaksanakan layanan psikologi secara kompeten. Oke, pembahasan kita yang terakhir mengenai peningkatan kompetensi. Psikolog dan ilmuwan psikologi harus selalu meningkatkan kompetensi dan ilmu pengetahuannya untuk memberikan pelayanan terbaik. Peningkatan kompetensi dipandang perlu dalam penanganan kasus-kasus khusus yang berkembang. Di antara isu-isu baru dan kasus-kasus khusus yang berkembang adalah kasus pelecehan seksual, kasus kecanduan games dan pornografi, kasus lesbi, gay, bisex, dan transgender yang biasa disebut dengan LGBT, serta penanganan forensik. Dari semua materi yang sudah kami sampaikan, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa kompetensi ini mempermudah kita menemukan tugas dan wewenang sesuai dengan keilmuan kita. Dan tentu penting bagi kita untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan perkembangan teknologi dan keilmuan saat ini. Bill Gates, seorang pemilik Microsoft dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa mempertahankan fokus adalah kunci sukses. Kita seharusnya memahami kompetensi kita, keterampilan kita, dan menghabiskan waktu serta energi kita di sana. Semoga video kami memberikan sepercik manfaat untuk kita semua ya. Segitu dulu ya informasi yang bisa kami sampaikan kali ini. Kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.